Kita pertama ke menu dulu yang awal. Di sini ada Mm-mm. semester, kita bisa pilih semester. Ada ganjil, Semester. ada genap. Mm-mm. Kalau kita pilih ganjil, maka Mm-mm. tujuan pembelajaran yang muncul pada aplikasi ini yaitu tujuan pembelajaran semester ganjil, menyesuaikan kelas yang dipilih. Kalau kita pilih genap, Mm-mm. maka tujuan pembelajaran yang muncul di cetak raport adalah tujuan pembelajaran semester genap sesuai dengan tingkat kelas yang kita pilih. Selanjutnya lagi, kalau kita pilih ganjil pada cetak rapor, maka dia tidak muncul Ganjil juga ya. muncul keputusan naik kelas tinggal kelas di sini. Namun kalau kita pilih genap, maka pada cetak rapor dia akan muncul keputusan naik kelas atau tinggal kelas. Kelasnya. Ya, ya. Selanjutnya kalau kita pilih genap pada presensi sini daftar hadir atau ketidakhadiran, di sini bulan yang muncul adalah Januari sampai Juni. Tapi kalau kita pilih ganjil, maka di sini untuk daftar hadir maka akan muncul bulan Juli sampai bulan Desember. Selanjutnya kita karena genap kita pilih genap. Selanjutnya tahun pelajaran, insya Allah sudah paham lah ya. Tinggal masukkan tujuan pembelajaran saat ini. Lanjut. Tanggal penilaian ini tanggal saat kita menilai. Biasanya di akhir ujian akhir semester. Atau kalau sekolah tersebut sudah tidak menerapkan ujian akhir semester ya di akhir TP. Selanjutnya tanggal rapor. Tanggal rapor ini ya tanggal yang akan dimunculkan pada rapor fase. Nah, di sini kalau kita ingin merubah ke kelas 4, ini kan sementara kelas 1. Kalau kita ingin merubah kelas 4, kita tidak bisa langsung tulis 4. Dia ada peringatan ganti fase dulu. Nah, kita kasih ganti fasenya B, baru muncul dia kelas 4. Nah, gitu. Selanjutnya untuk nama rombel ini kalau saya khususkan menjaga atau jagani kalau dalam satu tingkat kelas itu ada 2 rombel. Kalau 4 misalnya 4A. Atau 4B. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya guru kelas dan NIP. Guru kelas dan NIP ini yang akan muncul pada cetak rapor. Selanjutnya kita ke data sekolah. Nah, di data sekolah ini ada nama sekolah dan data identitasnya. Nah, kemarin Pak Kus udah memesan untuk yang per sekolah, berarti nama SDN 01 Bratasena Adiwarna lah yang menjadi referensi. Seandainya di sini dilihat di cetak rapor, aman dia, tidak ada teguran ya. Nah, tapi kalau kita misalnya ganti di data sekolah ini, kita ganti SDN-nya jadi SD negeri, maka dia akan muncul di cetak rapor seperti ini. Karena apa? Dia membaca bahwa aplikasi ini merubah nama sekolahnya. Seperti itu. Nah, untuk itu kemarin sesuai dengan pesanan namanya SDN bukan SD negeri. Namun kalau misalnya ternyata Pak Kus mau merubah SD negeri, teman-teman sepakatnya SD negeri. Nah, nanti saya bantu untuk merubahnya bisa gitu ya. Selanjutnya di sini juga ada namanya alamat sekolah. Alamat sekolah ini yang masuk di cetak rapor. Misalnya Kampung Bratasena Adiwarna. Nah, di sini akan muncul di cetak rapornya pas di bawah data siswanya. Nah, di sini data siswa, NIS-N, nama sekolah, alamat sekolah. Nah, dia muncul di sini Kampung Bratasena Adiwarna. Jadi kalau alamatnya kenapa masih kosong, berarti di data sekolah bagian alamat masih dikosongkan seperti itu. Selanjutnya nama kepala sekolah TU, selanjutnya nama mata pelajaran,
Nah, di sini saya sendirikan, ada yang NIP, ada yang NUPTK. baik. Siapa tahu gurunya ada yang guru mata pelajaran. Sampai di sini insya Allah sudah umum ya. Selanjutnya data siswa. Data siswa di sini kenapa agamanya saya langsung masukkan di sini? Supaya pada saat guru memasukkan data siswa tidak lupa masukkan milih ya. agama gitu ya, tinggal pilih. Nah, kalau misalnya agama ini dikosongkan, maka deskripsi untuk mapel agama kosong, nggak ada. Nah, kalau dikosongkan. Nah, tapi kalau misalnya diisi Islam, Hindu, Islam, Protestan, misalnya seperti itu, maka di mata pelajaran agama dia akan muncul seperti ini. Nah, ini perlu dipahami, saya besarin ya. Nah, di sini terlihat jelas ada yang diarsir ya, ada yang tidak diarsir ya Pak Kus ya. Ada yang diarsir, ada yang tidak diarsir ya. Iya. Kelihatan ya Pak Kus. Nah, Iya. untuk yang diarsir itu tidak Kelihatan. boleh diisi nilai. Untuk yang diarsir tidak boleh diisi nilai, walaupun bisa, tapi tidak boleh diisi nilai. Kenapa? Yang diarsir ini tidak boleh diisi nilai karena yang diarsir ini tidak memiliki referensi tujuan pembelajaran. Misalnya untuk agama Islam, materi 1, TP 1 sampai 5 dia full. Kita bisa lihat ya. Kita kecilkan dulu. Nah, di sini materi 1 bab 6 dia full 5. Nah, bab 7 materi 2 dia cuma 4 tujuan pembelajaran. Nah, di sini untuk materi 2 dia cuma 4. Yang kelima diarsir. Berarti yang kelima ini tidak boleh kita isi nilai. Konsekuensinya kalau diisi nilai yang diarsir ini, maka di deskripsinya akan kalau dia nilainya tertinggi atau terendah dia nggak muncul. Kalau di sini kan membaca nilai tertinggi yang sebelah kiri, yang sebelah kanan membaca nilai terendah. Nah, maka kalau pas diisi yang diarsir itu ternyata nilai tertinggi atau terendah, maka deskripsinya tidak akan muncul. Nah, seperti itu. Nah, di sini Islam dia di sini ada 5 materi. Nah, untuk materi 1 full 5 tujuan pembelajaran, materi 2 sampai 4, materi 3 ada 3, materi 4 ada 3, materi 5 ada 3 tujuan pembelajaran. Untuk agama Hindu di sini hanya 2 materi. Materi 1 dan materi 2. Itu pun setiap materi hanya 4 tujuan pembelajaran. Nah, di sini Protestan full sampai 6 materi. Kita bisa lihat ya. Karena dia tidak diarsir sampai ke 6-6-nya. Namun untuk materi 1 sampai materi 4 dia ada masing-masing ada 4 tujuan pembelajaran. Poinnya di sini kalau dia diarsir tidak boleh diisi nilai supaya tidak menghilangkan deskripsi seperti itu. Selanjutnya aplikasi ini dibuat idealnya enaknya untuk menghindari error itu tidak boleh saya ulangi, aplikasi ini dibuat idealnya untuk menghindari error, input nilainya langsung di aplikasi ini. Misalnya siswa 1 nilainya 70, 78, 79, 80, 90, 100. Ini bebas dari gangguan error kalau sudah seperti ini ya. Namun mungkin sebelumnya kita sudah punya rekap nilai dan kita nggak pengen input satu-satu kayak tadi kan kelamaan. Bagaimana caranya? Caranya di copy paste value. Nah, seperti ini. Bagaimana cara? Bukan copy paste, bukan seperti ini, tapi seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Misalnya di sini saya punya file baru, file untuk rekap nilai siswa 1 sampai siswa 5. Di sini ada nilai 78, ada 79, ada 80, ada 90, ada 100. Di sini pun sama. Di sini
seperti itu ya. 80. Nah, misalnya seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita menyalin? Kita tandai seberapa nilai itu, kita copy. Nah, dalam keadaan tercopy ini kita menuju aplikasi tersebut. Kita ke pojok yang paling pojok kiri atas untuk mengisi nilai, atau bisa ditempatkan di sini atau di sini, tergantung kita ingin menempatkan di mana untuk awalannya. Klik kanan, paste spesial. Di sini ada tulisan paste spesial. Klik paste spesial. Nah, di sini ada tulisan values. Values. Yang ketiga ada values. Oke ya. Sudah ketemu Pak Gus? Bisa dipraktekin. Nah, di sini ada tulisan values, langsung oke. Nah, di sini muncul dengan tanpa merubah format asli dari rapot ini. Bedanya di mana kalau kita copy langsung? Nah, ini contohnya kita copy langsung kita paste. Nah, sangat terlihat perbedaannya ya. Sangat terlihat perbedaannya. Ini yang di paste langsung, ini yang copy paste value. Dan dia di sini langsung seperti ini, seperti ada pagar-pagar nih. Nah, padahal pagar-pagar ini adalah nilainya 100. Nah, 100. Nggak muat ya? Nggak muat dia. Nah, tapi kalau kita copy paste value, dia muat. Values. Kolomnya emang nggak bisa ya? Dilebarin ya? Kolom dilebarin, nanti dia format cetaknya nggak sesuai. Karena ini kalau format cetak sudah seperti ini bentuknya, Pak. Nah, ini bisa dicetak untuk laporan penilaian Bapak Ibu guru. Kalau mau dicetak, kalau nggak dicetak ya nggak apa-apa juga. Nah, di sini udah format cetak. Kalau dia mau dilebarin, dia udah hilang format cetaknya. Namanya kurang panjang. Kolom nama? Tapi misalnya nih ya, saya nama kasih anak sekarang. Misalnya nama anaknya panjang misalnya ya. Coba saya contohin ya. Misalnya Dewangga Puspita Kusuma Jaya Diharja. Ya, misalnya. Macet. Nah, nggak cukup. Nah, itu. Dia menyesuaikan. Kebaca semua, Pak. Ya? Dia mengecil, menyesuaikan. Oh, gitu. Yang penting namanya masuk semua. Iya. Gitu ya. Ini contoh saja. Ini kalau dia kepanjangan namanya, nama anak sekarang kan panjang-panjang. Cuman sekarang kan sudah ada peraturan sih dari pemerintah, nggak boleh panjang-panjang. Mungkin anak-anak yang usia sekarang ini yang belum ada peraturan tuh panjang-panjang namanya. Aduh. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya dari teman-teman, Pak Kus, monggo. Tetap kebaca ya di rapot ya? Kalau di rapot tetap kebaca di rapot. Kalau cetak rapot ya, contohnya. Cetak ya, rapot. Itu terus ke baca. Kita ke siswa 1. Nah, tetap kebaca, Pak. Ini. Tetap kebaca, Pak ya. Dia mengecil ya. Dia menyesuaikan. Menyesuaikan. Oke. Kalau itu ke nilai tadi yang STS punya kita, STS sama SAS-nya langsung dia. Nih STS sama ada nilainya. Nih STS sama SAS. Iya. Kenapa, Pak? Ada beberapa pelajaran yang langsung nge-link. Ya. Langsung nilainya ada. Oh, berarti udah ada yang input sebelumnya, Pak. Ini nggak ada. Ini nilai rapotnya langsung ada ini, maksudnya ini, Pak ya. Memang iya, Pak. Kalau ini. Tapi kalau di sini ada nilai langsung berarti ya nggak mungkin dong, Pak. Saya nggak. Ini di input kok ini. Ini di input STS sama SAS-nya di input. Iya.
Terus untuk itu nilai formatifnya? Nilai formatif ini. Itu Pak, kita itu kan punya Ah, nilai formatif, punya nilai sumatif. Oh, kalau nilai sumatif itu Bu adalah nilai rata-rata Kita dari nilai kalau dari Pak, Bu. Kalau formatif. di Juknis Kurikulum Merdeka, nilai sumatif adalah nilai rata-rata dari nilai formatif. Apabila nilai sumatifnya ingin berubah, dirubah di nilai formatifnya gitu. Nah, yang menjadi Oh, dari situ. ambiguitas kebingungan adalah sumatif itu di akhir bab. Nah, itu boleh, tapi Ya, betul. secara juknis itu tidak seperti itu. Bahkan secara juknis untuk STS sama SAS, penilaian tengah semester sama penilaian akhir semester, bahkan ujian sekolah itu sudah tidak ada sekarang. Ya. Nah, di juknis ijazah terbaru itu menggambarkan betul eh, peraturan Menteri Pendidikan yang tentang Merdeka Belajar. Apa itu? Nilai ijazah diambil dari nilai rata-rata rapor, bukan dari nilai ujian sekolah. Namun masih banyak sekolah yang latah, masih menggunakan tengah semester, akhir semester, ujian sekolah, tapi tetap diperbolehkan. Kalau secara juknis, nilai ijazah itu hanya diambil dari nilai rapor. Sama ini untuk rapor, nilai sumatif itu diambil dari rata-rata nilai formatif. Sumatif itu artinya jumlahnya, Bu, jumlahnya, penjumlahan gitu. Disum gitu ya. Terus nilai harian? Nilai harian Yang kita itu. ambil nilai harian itu? Nah, nilai harian itu yang dimasukkan ke TP1, TP2, TP3 tergantung tujuan pembelajarannya. Gitu. Jadi kan setiap tujuan pembelajaran kita melaksanakan ujian. Nah, nilai ujiannya itu yang masuk ke sini. Nah, nilai sumatif itu di akhir bab biasanya kan, di akhir bab. Nah, Ya. seandainya dari nilai formatif ke kita melaksanakan sumatif itu berubah, nah caranya kita rubah di nilai formatifnya. Seperti itu. Oh, ini nilai formatif yang saya sudah ambil sebelumnya, dia agak kecil. Nah, selanjutnya kita melaksanakan sumatif, ternyata dia nilainya besar-besar semua. Untuk kita setelah analisis setiap tujuan pembelajaran dia besar, ya kita rubah di nilai formatifnya sehingganya sumatifnya itu menyesuaikan. Karena sumatif ini dikunci memang. Begitu. Bisa dibuka juknis penilaian, nanti saya kirim juknis penilaiannya. Bukti bahwa nilai sumatif itu diambil dari nilai formatif. Itu banyak contoh, banyak contohnya penilaian selalu hasilnya seperti itu. Sumatif adalah rata-rata nilai dari formatif seperti itu. Seandainya di akhir bab melaksanakan sumatif lagi, kok nilainya berbeda dari sumatif yang sudah yang dirubah nilai formatifnya. Karena dia berubah meremedial nilai tujuan pembelajaran di akhir bab begitu. Kalau dia kecil juga. Berarti nilai sumatif kita dimasukkan ke formatif. Iya, sehingganya Ya Pak ya. sehingganya nilai formatif aja ya. iya, sehingganya nilai sumatifnya menyesuaikan dengan nilai terakhirnya. Gitu. Soalnya kalau tempat kita kan setiap akhir bab itu mengadakan penilaian itu sumatif. Ya. Jadi per TP ada, per materi juga ada. Nah, biasanya kan per TP ada nilainya. Selanjutnya dari nilai TP sudah punya nilai kita. ya benar Bu. Saya mengerti itu Bu. Cuman secara juknis nilai sumatif itu diambil dari masing-masing TP. Misalnya di akhir bab kita melaksanakan sumatif dan nilainya itu berbeda, bisa tambah tinggi, bisa tambah rendah. Nah, tambah tinggi, tambah rendahnya ini di tujuan pembelajaran mana? Nah, itu kita sesuaikan, kita perbaikan, kita remedialkan atau kita kayakan nilainya seperti itu. Oh, ini Terus yang deskripsi untuk kelas 1 Pak Ijul? Bagaimana? Deskripsi untuk PKN kelas 1. Kenapa itu? Kenapa itu, Pak? Nggak muncul deskripsinya di raportnya. Oh, kemungkinan tidak munculnya, kita lihat PKN Pak ya.
Kita kembali ke sini, kita pilih fase A, terus kita pilih PKN, kelas 1 PKN ini ya. Kemungkinan yang diarsir ini diisi nilainya. Kemungkinan. Karena yang diarsir ini tidak boleh diisi nilai. Gitu katanya. Bagaimana? Nah, selanjutnya misalnya Pak Kus, ternyata di SD Negeri Iya. Bratasena Adiwarna tujuan pembelajarannya berbeda. Ini kan saya ambil dari buku guru ya, dari buku guru Kemendikbud. Siapa tahu pakai cetakan Erlangga, kok beda? Caranya pergi ke menu, ke tujuan pembelajaran. Yang ini, yang sebelah kanan atas, tujuan pembelajaran Pak ya. Nah, terus kita ke pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya misalnya. Nah, inilah dia, ini kelas 1. Nih, ini kelas 1. Kita pilih yang semester 2. Nih, semester genap. Nah, di sini ada bab 4, bab 5. Nah, ini kita tambah tujuan pembelajarannya di sini, diganti, diedit bisa. Misalnya kurang tujuan pembelajarannya ada 20. Nah, di sini diisi. Diisi sesuai dengan gitu ya. Nah, ini yang akan memunculkan deskripsinya di kemudian kita mengisi nilai. Nah, kalau kita edit dari sini langsung, ini nggak bisa Pak, nggak bisa. Ini karena dikunci. Karena ini bisa dimungkinkan bisa dipakai semua kelas, semua tingkatan, semester ganjil dan semester genap. Makanya kalau di tujuan pembelajaran di sini berarti nggak bisa otomatis. Nah, makanya itu di sini rahasianya dari rapot ini di tujuan pembelajaran ini. Di sinilah semua tujuan pembelajaran saya akan input sementara baru kelas 1 sama kelas 4. Karena Pak Kus pesan yang full version untuk sekolah, tahun depan insya Allah saya kirim yang update, yang sudah terinput yang kelas 2 dan kelas 5 seperti 5. itu. Ya. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Terus yang beda tadi? bagaimana Pak? Yang beda tadi apa Pak? Yang beda Dengan Adiwarna tadi apanya? Oh, TP-nya ya? misalnya kalau beda. Tapi kalau sama ya pakai yang ini aja. Kalau ini kan saya udah pakai buku kementerian. Oh gitu. Kalau kurang banyak mungkin bisa ditambahin TP-nya. Mungkin buat RPP tujuan pembelajarannya ada banyak mungkin misalnya ya. Ya udah ditambahkan di sini aja. Nah, iya. Maksud saya itu seperti itu, Bu. Gak banyak. Tapi ada yang nggak muncul itu loh. Ya karena di input nilainya yang diarsir, Pak. Kalau yang diarsir jangan dikasih nilai. Iya, kayak pelajaran agama kemarin Pak sudah lihat belum? Kan Pak pelajaran 1 itu TP1, TP2 sama TP5. Sedangkan sama Pak Ijul yang TP5 itu sudah diarsir, terus TP5 diisikan di mana, Pak? Sedangkan pelajaran agama materi 1 itu yang diambil nilainya adalah TP5. Yang di materi 1. Oh. Di aplikasi TP5 sudah diarsir sama Pak Ijul. Itu tinggal Ibu masukkan tujuan pembelajaran ke agama Islam. Ya? Nah, ini TP5 diisi nih. Ini TP yang kelima diisi nih. Oh, nanti arsirnya hilang sendiri ya? Nanti arsirnya hilang. Betul sekali. Oh, itu Pak yang tempat Pak Jun kan TP5, di situ cuma sampai TP4. Ya, oke. Tapi kan TP5-nya itu asumsinya langsung ke sini. Ini TP1 2 3 4. Nah, TP5 di sini 5 6 7 8. Iya, sampai 4. Pak Jun ngambil nilainya TP5 gitu loh. Nah, yang penting diisi deskripsinya. Di TP5-nya diisi. Terus Bu Dwi. Nah, itu berarti nanti kita tanya TP6 itu isinya apa sama Pak Jun gitu. TP5. Isinya apa? TP5-nya saya nggak tahu isinya apa, Bu. Ini cuman di buku gurunya sampai 4 kok. Untuk bab 1 cuman sampai 4.
Oh. Di buku gurunya loh, Bu. Iya, sampai 4, tapi si guru agamanya itu yang diisi TP1, TP2, TP3 sama TP4 enggak, langsung ke TP5 gitu loh, Pak. Oh, ini Ibu tadi coba tanya guru agamanya tuh, bukan sama saya tuh. Iya, makanya Namanya Izul, nanti tanya TP5 itu bunyinya apa, kok berbeda dengan di aplikasi gitu enggak, loh. namanya Izul juga ya? Bukan Junizar. Pak Oh, Jun loh sama Pak Jun. saya salah dengar saya berarti. Oke, kita lanjut Bu ya. Itu. Ini kita ada yang Ya. ditanyakan lagi atau kita lanjut langsung ke pamungkasnya P5? Oh iya, langsung. Nah. Langsung ke P5. Oke, kita ke P5. Nah. Oke ya. Ini belum saya edit. Tinggal edit aja ini. Aku mau lagi Pak P5 lo berlembar-lembar nih. Oke ya. Pak Kus, kemarin saya sudah kirim modul P5 dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, sekarang kita simulasikan pengen modul yang apa, Pak Kus. Saya contohkan langsung di sini. Kita buat deskripsi dengan elemen dan deskripsinya. Coba Pak Kus pilih. Modul 1 aja dulu. Modul kelas 1. P5 kita itu apa, Pak? Apa sih ya Allah? Nggak hafal juga per ininya. Bunyikan Pak, P5 kita itu tuh yang pengolahan sampah itu loh Pak, masuk kemana coba? Oh, pengolahan sampah ada di kelas 1 ada, di kelas 4 ada. Nah, iya itu kita satu tahun yang pengolahan sampah itu loh Pak, deskripsinya. Modul biru, Oke. Oke. Saya lihat ya. Pengolahan sampah ya. Oke. Kita lihat saja. Modul P5. Fase A apa fase B? Kelas 1 apa kelas 4 contohnya? Fase B. BB aja B. Fase B. Enggak, kelas 1 lo juga rapatan. Ya sama aja. Sama aja kalau ininya. Intinya kan masalah sampah loh. Nah, ya berdoa. Ini masalah sampah ki apa tuh? Ini SD Kuala tadi sudah minta ini. Sama. Nah, ini. Gaya hidup berkelanjutan. Kurangi plastik, hidup jadi asik. Ya. Nah, apa mana? Itu. Bukan itu. Bukan, coba yang lain. Saya apa toh? Ini kurangi plastik atau sampah plastik? Bukan. Sampah. Pokoknya mengenai sampah itu loh. Oh, ini berarti sampah plastik. Nah, coba. Oke. Bunyinya apa itu? Cerdik kelola sampah plastik. Nah, ini bukan. Kue, Pak. Atau punya modul sendiri. Coba dikirim sampahnya ke. bukan plastik aja, kita mencakup semua sampah. Kalau gitu modulnya mana Bu? Biasanya kan P5 ada modulnya. Coba saya minta modulnya, nanti saya saya bantu buat deskripsinya. Mbak omongnya dia ini loh ngomong ngarang kok jangel lah ya kuwi lho nyak ngomong ngono kuwi sing nang ngene Bu Suci apa kuwi Mana Suci kita yang di apa namanya. Nah, intinya gini ya, nanti pas buka modul cari yang namanya tujuan. Nah, di tujuan ini kan ada dengan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dan mengacu profil pelajar Pancasila. Proyek ini ditujukan untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Ini di copy. Ini contoh saja ya. Iya. Nah, di sini paste. Paste biasa. Paste biasa diklik 2 kali tapi. Diklik 2 kali dia. Kalau nggak diklik 2 kali nggak bisa. Selanjutnya kalau mau enter ke bawah, Alt enter.
ALT enter, dia ke bawah dia. Nah, selanjutnya ada kalimat di bawahnya, targetnya. Target. Oh, ini bisa ya. Melalui pengalaman pengolahan proyek ini, selain memahami tema gaya hidup berkelanjutan dan mengadopsinya sebagai gaya hidup sehari-hari, siswa diharapkan telah mengembangkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Diklik sini. Iya, iya. Yaitu ini kita bisa singkat. Langsung siswa diharapkan. Siswa diharapkan telah mengembangkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu kita lihat bernalar kritis, beriman. Ini ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya bernalar kritis dan apa tadi? Kreatif. Kreatif. Kreatif ya. Sudah jadi, Pak, deskripsinya. Sekarang kita tinggal rubah di sini. Tadi yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya bernalar kritis. Selanjutnya kreatif. Nah, untuk deskripsi ini juga kita nggak usah mikir. Kalau ada modulnya kita tinggal copy paste. Kita lihat modulnya. Biasanya langsung ada. Nah, di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini ada targetnya. Di sini targetnya kita copy semuanya. Kita paste di sini. Nah, klik 2 kali juga. Terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah. Sampai di situ. Kita ramah lingkungan ini. Oh, nang MTS. Nah, terbiasanya kita hapus jadi memahami tindakan-tindakan yang ramah lingkungan. Selanjutnya yang kedua, ini pun sama. Memahami tindakan yang tidak ramah lingkungan. Oke ya. Selanjutnya yang ketiga di akhir itu. Membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Jadi dari satu kalimat panjang itu kita pecah menjadi 3 penjelasan. Yang pertama, memahami tindakan yang ramah lingkungan. Yang kedua, memahami tindakan yang tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Ini nanti kita edit bareng-bareng. File yang saya edit saya kirim ke Pak Kus nanti ya. Selanjutnya, bernalar kritis. Mengumpulkan, mengklasifikasi dan membandingkan dan memilih informasi dan gagasan dari berbagai sumber. Ini juga kita copy. Ke bernalar kritis. Itu dikecilin ya? Enggak, Pak. Bisa satu baris. Ya, kita singkat jadi 1 kalimat deskripsi yang singkat gitu. Mengumpulkan, mengklasifikasi dan membandingkan informasi. Titik 1 jadi. Yang kedua, memilih informasi dan gagasan dari berbagai sumber. Yang pertama, mengumpulkan, mengklasifikasi dan membandingkan informasi. Ini belum saya setting untuk ngecil, ngerut, tapi kalau di rapornya nanti enak kelihatannya. Kita lihat nanti terakhirnya di raport ya. Kebaca ya? Kebaca. Iya. Nah, selanjutnya kreatif. Kreatif di sini mengeksplorasi,
mengekspresikan pikiran atau perannya sesuai dengan minat dan kesukaan dalam bentuk karya atau tindakan, serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Berarti di sini kita bisa singkat mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran Tapi lagi. dalam bentuk karya. Langsung kita singkat gitu aja. Dalam karya. Nah, gitu. Mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dalam karya gitu. Kita langsung singkat begitu bisa. Yang kedua, mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Karya tindakan yang dihasilkan. Oh, dipisah-pisah gitu ya? Ya, biar nanti dia menjadi satu kalimat yang utuh. Oke. Nah, di sini untuk P5 ini kan saya masuk ke 3 ya. Oh, judulnya belum saya masukkan. Kita harus masukkan judulnya. Nah, tadi kita salin juga di judulnya, cerdik kelola sampah plastik. Terus temanya gaya hidup berkelanjutan. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk proyek 3 di sini ada 7 deskripsi yang diisi ya kan? Ya Pak ya? 7 deskripsi yang diisi. Iya. Kita lihat ke bawah. Dan yang kita lihat juga ada 7. Seperti itu. Tuh. Nah, yang diarsip ini berarti tidak usah diisi karena dia tidak ada deskripsinya. Iya. Untuk menghilangkan arsirnya, ya diisi di sini isiannya. Gitu. Nah, untuk dicetak rapot, kita lihat dicetak rapornya. Nah, di sini sudah muncul deskripsinya. Tadi yang kita lihat dari modul ya kan. Nah, di sini juga sudah muncul. Untuk nilai ada di lembar 1, 2, 3. Cukup kalau hanya untuk nilai. Nah, terus lembar keempat mulai rapor P5. Keempat, kelima, ini rapor P5. Nah, untuk lembar ke-6 ini rapor angka lah ibaratnya gitu, rapor rekap rapornya siswa. Ini dicetak boleh nggak? Dicetak boleh. Misalnya mau mau dicetak sampai halaman 5 saja, ya udah di sini di page-nya kita pilih angka 1 sampai angka 5 begitu. Di sininya ini.